Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran hari ini, pertama kita ingat dulu apa yang dimaksud dengan grup. Kemarin kita sudah belajar mengenai grup. Pertama, sebuah himpunan G dengan operasi biner bintang G disimbolkan G dengan bintang adalah grup jika memenuhi satu tertutup atas bintang. Artinya apa? Untuk setiap X dan Y di G, maka berlaku X bintang Y juga harus di G. Itu adalah tertutup. Yang kedua, bintang adalah asosiatif. Artinya, untuk setiap X, Y, Z di G, berlaku X bintang Y bintang Z harus sama dengan X bintang Y bintang Z. Lalu yang ketiga, G memuat elemen identitas. Artinya ada E anggota G sedemikian hingga untuk setiap X anggota G berlaku X bintang E sama dengan E bintang X sama dengan X. G memuat inverse. Dengan kata lain, semua anggota di G harus memiliki inverse. Untuk setiap X anggota G, maka ada X inverse anggota G sedemikian hingga X bintang X inverse sama dengan E. X bintang X inverse bintang X sama dengan E. Nah, setelah mengingat kembali mengenai grup, apa itu grup, kita sekarang akan menuju ke definisi subgroup. Kemarin tugasnya saya minta untuk mendefinisikan subgroup dan teoremanya. Sekarang akan saya jelaskan. Subgroup definisinya adalah misal G dengan bintang adalah sebuah grup dan H subset dari G. H adalah subgroup dari G jika H juga grup atas bintang. Jadi, subgroup itu adalah himpunan bagian dari sebuah grup yang memiliki sifat grup. Harap diingat tadi sifat grup itu ada 4 tadi ya. Yang pertama tadi tertutup, asosiatif, memuat elemen identitas, dan memuat elemen inverse. Sebagai contoh, subgroup adalah himpunan yang berisi elemen identitas saja dan G itu sendiri. Ini namanya adalah subgroup trivial. Ini yang kita sebut dengan subgroup trivial. Jadi, semisal ada sebuah pertanyaan, misal G adalah sebuah grup, sebutkan dua subgroup dari G. Nah, maka dua subgroup paling mudah yang bisa kita sebutkan adalah subgroup trivial, yaitu subgroup yang isinya hanya identitas saja dan subgroup yang berisi semua anggota dari grup itu sendiri. Jadi semua anggotanya masuk. Lalu untuk subgroup yang anggotanya selain E dan G itu saja adalah namanya subgroup non-trivial. Jadi kalau kita mau membuktikan sebuah himpunan itu adalah subgroup dari sebuah grup, maka kita harus membuktikan kalau himpunan itu sendiri juga berlaku keempat kondisi dari sebuah grup. Nah, kalau 4, sekarang ada suatu teorema yang lebih meringkas lagi. Jadi kita nggak membuktikan 4 sifat, tapi kita cukup membuktikan 3, namanya kondisi ekivalen subgroup.
Kenapa saya tulis 1? Karena nanti ada kondisi ekivalen yang kedua. Ini yang akan saya jelaskan adalah yang kondisi ekivalen subgroup yang pertama dulu. Misal, H subset G adalah sebuah grup. H subset G, G-nya grup maksud saya, maaf. Misal, H subset G, grup. H adalah subgrup jika dan hanya jika A. H tak kosong, B. X anggota H dan Y anggota H, maka X kali Y juga harus di H. Dan yang ke C, X anggota H, maka X inverse juga harus di H. Nah, berikutnya kita akan buktikan teorema subgroup yang pertama ini. Bukti yang pertama akan kita buktikan dari P maka Q, yaitu H adalah subgroup, diketahui H subgroup, maka akan kita buktikan kalau ketika sifat tersebut akan terpenuhi. Sifat pertama dikatakan H tak kosong. H tak kosong. H tak kosong. Mengapa H tak kosong? Ini akan terbukti karena H tak kosong karena ada E. Dari mana saya bisa menjamin kalau ada E anggota H? E adalah elemen identitas. H tak kosong karena ada E anggota H, elemen identitas. Berdasarkan apa saya menyatakan kalau E pasti ada di H? Karena H adalah subgroup. Sesuai definisi, maka H adalah sebuah grup. Kalau sesuai dengan definisi dari grup, kalau H adalah sebuah grup, maka H wajib memuat elemen identitas, yaitu sifat yang ketiga. Jadi, H tak kosong, kenapa? Karena ada E anggota H, elemen identitas. Mengapa bisa dijamin? Karena H adalah subgroup. Lalu berdasarkan definisi subgroup, H adalah grup. Berdasarkan definisi grup, H harus memiliki elemen identitas. Jadi, H tak kosong, terbukti. Bagian B. X anggota H, ambil X anggota H dan Y anggota H, maka akan kita buktikan kalau X kita operasikan dengan Y harus tetap ada di H. Pertama, karena H adalah subgroup, di sini kita ketahuikan awalnya adalah H adalah subgroup. Karena H subgroup, maka H tertutup. H tertutup terhadap operasi biner yang ada pada grup. H tertutup. Kalau H tertutup, maka karena X di H, Y di H, maka X, Y juga harus di H. X kali Y di H. Berikutnya yang C, X anggota H, maka X inverse juga harus di H. Ambil X anggota H, karena H subgroup, karena H subgroup, maka berdasarkan definisi H adalah grup. Karena dia grup, maka H memuat inverse. Karena H memuat inverse dan X anggota H memuat inverse, setiap H memuat semua inverse untuk semua elemen-elemennya dan X ada di H, maka X inverse juga ada di H. Terbukti untuk jika P maka I. Jika H subgroup, terbukti bahwa H tak kosong, lalu H tertutup dan H memuat inverse. Untuk selanjutnya kita akan buktikan jika Q maka P. Dengan kata lain, berlaku kita pertama diketahui dulu berlaku yang A, B, C tadi akan dibuktikan
subgroup. Kalau kita membuktikan subgroup, berarti kita harus buktikan H adalah grup. Kalau kita buktikan sebuah grup, kita buktikan keempat sifat dari grup. Sifat yang pertama, H tertutup, H harus tertutup. Akan dibuktikan H tertutup. Berarti kita ambil X anggota H dan Y anggota H. Sesuai yang diketahui, berlaku A, B, C tadi. Yang A adalah A tadi adalah A, B, C. Karena berlaku A, B, C tadi, maka ini berlaku B, X anggota H dan Y anggota H, maka berlaku X, Y anggota H. Maka dia tertutup. Ini dari dari B, dari pernyataan B. Lalu yang kedua, akan dibuktikan kalau H asosiatif. H asosiatif, berarti kita ambil X, Y, Z anggota H, maka X, Y, Z akan sama dengan X, Y kali Z. Kenapa? Karena X, Y, Z anggota H, maka X, Y, Z anggota H dan H adalah subset dari G grup, maka yang terjadi X, Y, Z, X, Y, Z juga anggota G. Maka berlaku X, Y, Z juga anggota G. Karena dia juga anggota G, maka dia juga karena dia anggota G juga dan G adalah grup wajib asosiatif, maka X, Y, Z juga asosiatif. Jadi untuk yang pembuktian yang kedua dibuktikan dari asosiatifnya grup, karena X, Y, Z anggota H, H subset G, G adalah grup, maka X, Y, Z anggota G. Karena X, Y, Z anggota G, maka berlaku asosiatif, yaitu X, Y kali Z sama dengan X, Y, Z.